Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fajar Nur Azizah dari kelas R7D, Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Menulis Ilmiah, dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai penyusunan tujuan penulisan, tahapan menyusun manuskrip. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ialah untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan tertentu, melatih kemampuan menulis, dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya ilmiah tersebut. Adapun tujuan dalam penulisan karya ilmiah secara umum dapat terbagi menjadi beberapa tujuan, yakni A. Sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. Jenis karya ilmiah ini biasanya seperti artikel yang sering dimuat dalam media massa. Seperti yang biasa kita lihat pada media cetak, terdapat banyak artikel yang menuliskan mengenai suatu permasalahan yang kemudian diangkat menjadi suatu studi kasus, setelah itu dimuat dalam media massa agar tulisan ini dapat disampaikan pada masyarakat umum yang membacanya. B. Untuk memenuhi suatu tugas dalam menyelesaikan studi, kita dapat melihat pada tulisan skripsi, tesis, maupun disertasi. Itu semua merupakan contoh penulisan karya ilmiah yang biasa dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir. C. Karya ilmiah juga bertujuan sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar dan sejenisnya. D. Selain itu, karya ilmiah juga bertujuan untuk perlombaan. Dalam berbagai lembaga, kita sering melihat lomba karya tulis ilmiah yang biasa dilakukan setiap tahun. Dengan mengikuti perlombaan ini, diharapkan juga agar kita belajar untuk menulis karya ilmiah dan menambah pengalaman untuk diri kita sendiri. E. Melatih untuk menuangkan ide dan hasil penelitian dalam suatu karya tulis yang metodologis dan sistematis. F. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. G. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. H. Menunjukkan wawasan serta potensi mahasiswa menghadapi serta menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah dari pengetahuan bidang keilmuannya. I. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. J. Wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. K. Untuk menghasilkan pelajar yang mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis pada suatu bidang ilmu pengetahuan. I. Sumber pengetahuan yang berguna bagi orang-orang yang membacanya. M. Karya ilmiah dapat menjadi suatu bukti bahwa pelajar memiliki wawasan dan potensi ilmiah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Penyusun tujuan penulisan. Perlu diketahui bahwa tujuan penelitian ada 3 macam bentuknya. Penelitian biasanya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir yaitu menguji pengetahuan yang ada. Sementara, beberapa ahli mengatakan bahwa tujuan penelitian itu dapat dibedakan menjadi A. Eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. B. Verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau menilai pengetahuan atau teori yang ada. C. Pengembangan, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Adapun juga yang membagi tujuan penelitian menjadi umum dan khusus. Jadi, ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut penjelasannya. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam bentuk penelitian itu sendiri. Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik, biasanya menggunakan kata-kata operasional, sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus biasanya juga menjadi penjabaran dari tujuan umum.
Meskipun begitu, dalam sebuah penelitian atau penelitian karya tulis ilmiah, tidak harus ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jika tujuan umum yang sudah dibuat spesifik, maka tidak perlu kita membuat tujuan khusus. Begitupun sebaliknya, jika kita sudah membuat tujuan yang spesifik, maka tidak perlu membuat tujuan umum, cukup dengan penelitian saja. Cara membuat tujuan penelitian. A. Untuk membuat tujuan penelitian kita harus kembali melihat rumusan masalah. B. Mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh, kata operasional mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Pengertian manuskrip. Manuskrip yaitu naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi. Filologi merupakan ilmu tentang bahasa, kebudayaan, peranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Format manuskrip. 1. Manuskrip ditulis 2500 sampai 300 kata. 2. Jenis huruf Times New Roman dalam ukuran 12. Kecuali judul dengan font 14 dan abstrak font 10. Spasi 1,5 pada kertas ukuran A4. Batas atau margin tulisan pada 4 sisi berjarak 2 cm tanpa indentasi dan menggunakan spasi antar paragraf. 3. Nomor halaman ditulis pada pojok kanan atas. 4. Gambar dan tabel tidak dikelompokkan tersendiri, melainkan terintegrasi dengan naskah. Bagian dari manuskrip hasil penelitian disusun dengan urutan imrat, secara rinci meliputi bagian judul, data lengkap penulis, abstrak, Indonesia dan Inggris, kata kunci, latar belakang atau tinjauan pustaka, metodologi atau hasil tindak untuk manuskrip tinjauan pustaka, hasil tindak untuk manuskrip tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih dan referensi. Penulisan uraian bagian manuskrip atau naskah mengikuti ketentuan berikut ini. 1. Judul. Judul publikasi berbeda dengan judul penelitian, yaitu yang ditulis mengandung kata kunci utama dan tidak menggunakan singkatan, 12-14 kata. Penulis perlu menuliskan juga judul pendek yang diinginkan ditulis sebagai page header di setiap halaman jurnal. Penulis tidak menuliskan kata studi atau hubungan pengaruh dalam judul publikasi. Contoh, penurunan gula darah melalui latihan senam DM pada lansia. 2. Data lengkap penulis. Penulis, nama lengkap penulis atau tanpa gelar, diletakkan di bawah judul. Urutan penulis berdasarkan kontribusinya dalam proses penulisan, atau lihat panduan penulisan dikti tentang perujuk sistem skor untuk penentuan hak kepengarangan bersama sebuah karya tulis ilmiah. Contoh, Ananda Anandita 1, Ahmad Taufik 2, Joseph Pin 3. Data penulis. Nama lengkap penulis beserta dengan gelar dan afiliasi penulis. Alamat korespondensi merupakan alamat salah satu penulis meliputi alamat pos dan email. Contoh, Ananda Anindita, Ilmuwan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, Kampus FIK UI. Jalan Profesor Dr. Bahder Johan, Depok, Jawa Barat. Kode pos 16424. Email anandaanindita@ui.ac.id. 3. Abstrak atau Indonesia dan Inggris. Kata kunci atau Indonesia dan Inggris. Abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Jumlah kata tidak melebihi 150 kata. Tidak ada kutipan dan singkatan atau akronim. Abstrak harus diawali dengan pendahuluan atau latar belakang masalah dan tujuan. Metode atau desain, sampel, cara pengumpulan, dan analisis data.
Hasil yang ditulis adalah hasil riset yang diperoleh untuk menjawab masalah riset secara langsung. Tuliskan 1 atau 2 kalimat untuk mendiskusikan hasil dan kesimpulan. Rekomendasi dari hasil penelitian dituliskan dengan jelas. 4. Pendahuluan. Pendahuluan berisi justifikasi pentingnya penelitian dilakukan. Kebaruan hal yang dihasilkan dari penelitian ini dibandingkan hasil penelitian sebelumnya perlu ditampilkan dengan jelas. Nyatanya, satu kalimat pertanyaan atau masalah penelitian yang perlu untuk menjawab. Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan penulisan pendahuluan tidak melebihi 6 paragraf. Lima, metode. Metode menjelaskan tentang desain, sampel, instrumen, prosedur, pengambilan pengolahan, dan analisis data, serta etika pengambilan data. 6. Hasil. Hasil dinyatakan berdasarkan tujuan penelitian. Pada hasil tidak menampilkan data yang sama dalam 2 bentuk, yaitu 3 tabel atau gambar atau grafik dan narasi. Kutipan tidak ada pada bagian hasil. Nilai rata atau min harus disertai dengan standar deviasi. Penulisan tabel menggunakan ketentuan berikut. A. Tabel hanya menggunakan 3 garis raw atau tidak menggunakan garis kolom. B. Penulisan nilai rata, SD, dan UJT menyertakan nilai 95% CI. Penulisan kemaknaan tidak menyebutkan P terlebih dahulu. Contoh penulisan rata umur kelompok intervensi 25,4 tahun atau 95% CI. Berdasarkan uji lanjut antara kelompok intervensi dan kontrol didapatkan hasil yang bermakna. Contoh P 0,001, A 0,05. 7. Pembahasan. Uraian pembahasan dengan cara membandingkan data yang diperoleh saat ini dengan data yang diperoleh pada penelitian atau tinjauan sebelumnya. Tidak ada lagi angka statistik dalam pembahasan. Pembahasan diarahkan pada jawaban terhadap hipotesis penelitian. Penekanan diberikan pada kesamaan, perbedaan, ataupun keunikan dari hasil yang peneliti peroleh. Peneliti melakukan pembahasan mengapa hasil penelitian menjadi seperti itu. Pembahasan diakhiri dengan memberikan rekomendasi penelitian yang akan datang berkaitan dengan topik tersebut. 8. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban hipotesis yang mengarah pada tujuan penelitian. Peneliti perlu mengungkapkan implikasi dari hasil penelitian untuk memperjelas dampak hasil penelitian ini pada kemajuan bidang ilmu yang diteliti. Saran untuk penelitian lebih lanjut dapat dituliskan pada bagian ini. 9. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih diberikan kepada sumber dan riset atau institusi pemberi, nomor kontrak, tahun penerimaan, dan orang yang mendukung pemberian dana tersebut. Nama orang yang mendukung atau membantu penelitian dituliskan dengan jelas. 10. Referensi. Referensi hanya memuat artikel yang telah dipublikasi dan dipilih paling relevan dengan naskah. Cara penulisan rujukan mengikuti gaya pengutipan, nama, strip, tahun, atau apa style. Semua rujukan yang tertulis dalam referensi harus dirujuk di dalam naskah. Penulis harus dirujuk di dalam naskah dengan menuliskan nama keluarga atau nama belakang penulis dan tahun penerbitan di dalam kurung, menggunakan format contoh buka kurung Potter dan Perry, 2006 tutup kurung, atau Potter dan Perry buka kurung 2006 tutup kurung titik. Nama penulis pertama dan DKK. Bila terdapat lebih dari 6 penulis, penulis harus menggunakan minimal 1 sumber dari JKI sebelumnya. Contoh, A. Journal, Wu, S. F. V. Courtney, M. Edward, H. McDowell, J. Shortwright, B. Gitt, L. M. dan Chang, P. J. 2007, Self-Efficacy, Outcome, Expectation, and Self-Care Behavior in People with Type Diabetes in Taiwan.
Journal of Clinical Nursing 16-11-250-257. B. Buku Smeltzer, S. dan Bare, BG 2008, Brunner dan Sudarts, Textbook of Medical Surgical Nursing, Philadelphia, Lipin Code. C. Artikel online. Supriyadi, T. 2009, Rumah Sakit di Sumut belum diberikan data penyakit. Waspada online. Diperoleh dari http://www.waspada.co.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.